Halo semuanya, balik lagi bersama gue Fatsi di channel Chief ID bersama Tuntun. Dan hari ini seperti lo udah lihat, kalau segmennya Tuntun kita selalu pasti bahas sepeda. Dan ada yang beda kali ini, sepedanya sepeda yang lain, bukan sepeda yang warna kuning, bukan sepeda yang warna biru, yang fixed gear. Tapi ini kali ini adalah sepeda komuter, istilahnya sepeda komuter bike. Ada banyak yang mau gue ceritain mengenai sepeda ini dan kenapa akhirnya gue bisa came up sama sepeda ini. Jadi gue dapat frame, ada orang nawarin, nggak ada niatan. Terus frame ini katanya adalah frame Kuwahara, frame 26 sebenarnya. Terus karena lagi demam-demamnya, orang yang nawarin gue juga mungkin tahu, mungkin gue kesetanan karena 26 juga, dia gue nggak tahu dia gimana ceritanya, cuman dia nawarin lo mau atau enggak, harganya masuk akal, cuman kondisinya bukan kondisi frame tua, tapi kondisinya udah frame fork di epoxy. Jadi nggak ada pilihan lain selain dicat sebenarnya waktu itu. Nah, gue waktu itu berpikir-pikir mau diapain ya sepedanya. Kebetulan gue punya temen dekat, temen gue dari kecil yang punya 26 426. Jadi gue udah pernah bangun cruiser waktu awal-awal pandemi karena gue mau ngebangunin sepeda gue. Habis itu gue bangun BMX gue di situ juga, dan ini adalah sepeda ketiga yang gue bangun di situ, komuter 26. Oke, ketertarikan gue sama 26 sebenarnya simpel banget tujuannya waktu itu karena lagi hot-hotnya banget naik sepeda. Sebenarnya karena hot-hotnya gue naik sepeda, gue kepikiran sebenarnya mau bawa sepeda ke kantor, yang which is sampai detik ini nggak tercapai juga tuh cita-cita. Cuman satu-satunya sepeda yang bisa mendukung gue untuk berangkat ke kantor pakai sepeda adalah sepeda komuter, karena sepeda itu ada kompartemennya di depan. Ya biasanya statement komuter itu adalah ya kalau udah ada kompartemennya di depan udah pasti sepeda komuter. Nah kebetulan ada sepeda itu, ada frame itu. Jadi gue pasang lah di sini. Waktu itu masih mimpi-mimpi ya, kayaknya bisa nih dipasangin di sini jadi nih 26 komuter gitu. Jadi gue nggak pernah ada kepikiran mau pakai 26 apapun sebenarnya. Buat gue pribadi, gue mesti ngaku dosa sebelum gue akhirnya kecemplung ke sini. Gue nggak suka tuh, bukan nggak suka ya. Gue sebenarnya agak terganggu sama sepeda komuter 26 yang ramai, yang warna-warni gitu segala macam. Gue sebenarnya agak nggak ngerti maksudnya apa, karena kalau gue goes pagi hari Minggu misalnya, atau setiap pagi sebenarnya gue goes, tapi kalau misalnya mainly kalau rame-rame tuh hari Minggu pagi, gue usahain selalu membawa barang sesedikit mungkin. Nah ini ada satu genre yang berusaha membawa barang sebanyak mungkin, kan nggak nyambung ya sebenarnya sama kepala gue gitu jadinya. Jadi pemikirannya perlu sedikit dirubah gitu waktu gue mau mulai ini. Jadi gue harus berpikir bahwa gue meningkatkan kapasitas bawa barang di suatu sepeda, which is agak terbalik sama pemikiran gue sebelumnya. Untuk referensinya sebenarnya kesetanan sama Instagram biasa lah ya. Kalau misalnya kita udah dapet, terus kan kita gali lebih dalam lagi, ngulik-ngulik lebih dalam lagi. Instagram tuh memang benar-benar racun. Jadi gue dapet exposure yang sama terus-menerus selama berapa tuh, kayaknya 1 bulan ada kali ya. Gara-gara gue follow sama nge-like-likein Blue Lock kan ya bacanya. Gara-gara gue nge-like sama follow Blue Lock. Nah, Blue Lock itu sebenarnya nggak fully mengenai komuter 26, cuman betapa indahnya sepeda-sepeda di luar sana yang gue nggak bisa jelasin. Jadi gue banyak hal yang gue ambil comot satu-satu, tapi berhubung gue orangnya seneng yang simple, jadi gue pilih warnanya yang simple, kombinasi warnanya juga nggak terlalu banyak gitu. Nah biar lebih detail kita ngobrolnya, biar gue juga nggak salah nih, karena ini jujur gue baru pertama kali main sepeda yang unik ini, dan gue nggak expert juga di sepeda sebenarnya, gue bener-bener user. Ini disclaimer, jangan dihujat ya tolong netizen. Kita panggil aja orang yang paling bertanggung jawab sama project 26 ala Tuntun ini.
Bapak Herwindo Prakoso. Udah. Namanya lengkap anjing. Dondi dari Tusik for Tusik. Masker keren banget, Sob. Apa? Masker keren banget, Sob. Ini promo juga loh, FMVL. Family Values. Kolaborasi ya? Kolaborasi artisnya Bujangan Urban sama Yala Yala. Itu nggak ada sepedanya? Follow. Kenapa nggak bikin sepeda sekalian? Sebentar lagi keluar sepedanya. Kolaborasinya ada deh. Next project-nya Tusik. Nanti bisa masuk vlog sini juga. Iya. Nih kalau kita berdua galak-galak, mohon maaf ya, kita emang orangnya kaku begini nih. Iya, kaku. Biasa dari kecil. Bangun pagi loh, gitu. Ceritain tentang sepeda ini deh. Waktu lo pertama kali gue bilang gue bangun 26, kan gue nggak pernah ya ngomongin 26 sama lo ya? Enggak. Gue cuman cruisernya 26. Cruisernya 26. Terus si BMX-nya ya BMX lah ya. Iya. Cuman lo memang banyak input, masukan, ada taste di dalamnya yang gue nggak punya gitu. Jadi dia banyak pilihan di kepalanya dia yang bisa membuka pikiran gue. Coba ceritain dulu deh tentang 2646. Apa sih sebenarnya? 2646 tuh bengkel sepeda gue sama ada partner gue 3 orang. Odek, Patrick, dan Mas Sinyo Edan, ya kan? Mas Bram. Kita bertempat memang kolaborasi untuk menciptakan punya job desk masing-masing gitu, kayak misalnya gue ngurus bengkelnya, sana gue minta saran, terus kombinasi apa aja. Kadang-kadang customernya Tusik sendiri itu ke gue itu minta saran, kayak misalnya kayak lo, gue punya sepeda ini gue apain ya? Oke, gue pilihin A, B, C, D, E, F, G. Begitu suka, baru gue bikin. Awal mula Tusik ya pada saat pandemi, ya. Tapi sebelumnya itu gue memang secara pribadi gue punya bengkel udah 12 tahun. Mas Mono. Mas Mono. Oke. Dulu namanya Bamboo Bikes. Gue main di Fix Gear. Wah, 10 tahun yang lalu tuh. Fix Fest lah, apalah segala macam tuh kita, wah, bener-bener booming kan, parah. Fix Gear di mana-mana, sampai ban warna-warni lah, gue bikin DO segala macam. Habis itu, boom, hilang. Bengkel gue numpuk tuh frame, federal apa segala macam. Karena dulu nggak dilirik kan. Iya. Frame 26 tuh dulu nggak dilirik. Sama sekali, gue punya, apaan nih federal? Kita main Fix Gear, tiba-tiba teman gue clean. Kayak 26 kan clean. Ada apaan nih gitu. Clean mahal ya, mahal, sudah mahal gini 26 deh. Kita nggak suka lah. Begitu sekarang pandemi, terus tiba-tiba kenapa bisa ada 2 hashtag apa namanya Demam 26 tuh kalau nggak salah lupa dari siapa ya yang bikin tuh, Jakarta apa si Yudis gitu kalau nggak salah deh. Nah, keluarlah hashtag 26 itu kan, Demam 26. Akhirnya gue berempat finally yaudah deh, bengkel kita bikin bengkel lo bareng-bareng gitu. Secara lu punya dan kita bikin apa namanya nih, kita yaudahlah karena emang kita lagi bangun 26 semua ya kita bikin aja deh nama itu kan. Karena yang penting sebenarnya workshopnya sekarang. Workshopnya gitu. Nah sebenarnya di 2646 juga di bengkel custom gue ini nggak semuanya harus 26, bahkan malah sekarang gue ngerjainnya sepeda lipat, sepeda lowrider. Lowrider udah ada 2 ya? Udah 2, punya cruiser punya lo, terus lowrider punya siapa sih? Aga. Lowrider Eno Netral, terus ada Scorpio. Iya, terus ada BMX dulu, terus malah 26-nya ya yang terakhir, project terakhir ini 26 nih. Yang terbaru. Saking padatnya gitu. Nggak, gue nggak ngerti kenapa orang bilangnya namanya 26. Apa 26? 26 itu ukuran ban kan? 26 itu ukuran ban. Jadi ada sepeda MTB size ukuran ban 26. Makanya kita bilang MTB 26. Oke. Nah, kebetulan memang kita ngebangunnya MTB 26 itu yang retro, yang vintage. Oke. Bukan MTB 26 yang baru-baru sekarang. Oh gitu. iya. Jadi kayak contoh Federal, Pohara, terus abis itu ada GT segala macam. Yeah.
Itu kan retro semua tuh, jarang dipakai karena sebelum. Tapi itu hitungan vintage dan retro itu berarti tahun 80 ya? Tahun 80. Oke. 80 semua kebanyakan, 90 nggak ada. Lu lah customer pertama kita tuh, bikin BMX kan? Bukan, cruiser. Cruiser. Kenapa gue bisa bilang, udah deh, ini 26 nih, kita ganti aja 26 nih. Akhirnya kita modif, jadi seganteng itu kan. Asli. Yang tadinya bobrok gila. Bukan bobrok sih, entah kemana gitu, cruiser Entah biasa kemana. aja. Nah, entah kemana itu kan sebenarnya yang lo lakukan kan, lo meluruskan kepala orang yang konsepnya kemana-mana, terus lo lurusin nih yang bener kayak gini. Sekarang kalau gue tanya, ini apa namanya? Ini komuter. Ini komuter. Komuter, karena memang ada keranjangnya buat naruh barang yang lo butuhin di kota. Pada saat ini juga kotanya kan kita udah ya lumayan memenuhi syarat untuk bisa bersepeda lah di kota Jakarta ini kan, gitu. Timbullah komuter bike kan. Nah, jadi komuter bike itu kalau gue nyebutnya lengkap, komuter bike 26. 26. Oke. Karena komuter bike juga ada yang 700, C, ada yang 650. Tapi memang kebanyakan karena mereka bawa barangnya berat, banyak, ada yang lu tahu kan yang keranjang-keranjang sampai heboh banget gitu. Sampai kesini-sini ya? Iya, makanya mereka butuh ban yang tebal, yang kuat pada saat mereka di jalan maupun dia ngelewatin jalanan yang rusak. Oke. Jadi untuk mendefinisikan sepeda demam 26 itu sebenarnya orang demam sama sepeda yang ukuran bannya 26. Berbondong-bondong ngebangun vintage bike 26. Oke. Gitu. Nah, ini Kuahara Pacer 1989, kalau gue cek masih ada ketrikannya di sini, tulisannya masih ada loh. Masih ada part numbernya di sana. Jadi kayaknya kategorinya masuk ya. Cuman yang gue lihat nih, kalau di luar sana semua orang pakai gear set. Pakai gear set, lo doang yang minta single speed. Jadi gue bingung kan sempat ya. Nih ya. Gue maunya single speed dong gitu. Kenapa? Gila lu nggak capek lo kemarin naik fixed gear, sekarang lo mau single speed? Nggak apa-apa, gue pengen aja lucu, bagus, enak, lihatnya bagus. Oke. Gitu deh jadinya. Jadi gini. Salah nggak? Ini sekarang gue mau nanya salah atau bener. Kalau di luar sana itu salah atau bener kan ini masalah orang celakaan kan? Enggak. Ini jadi ibaratnya people have a choice. Gitu. Jadi semua orang punya mobil kayak dulu lo modif mobil Kijang, lo pakein mesin. By the way, ini orang sama. Dulu kerjaannya modif mobil, ngancurin mobil dah. Buang duit. Sekarang harus nyari duit deh. Sayang kan, gitu duitnya dulu buat nyari duit. Ya dia dulu bikin Kijang kotak, masukin mesin V6. V8. Lu yang kan? V6. Gua Escudo masukin V6, ceperin, unblockin. Masa Escudo jadi ceper kan gitu. Jadi everybody has a choice gitu buat itu. Jadi bebas sebenarnya. Bebas sebenarnya. Ya. Pada prinsipnya ya kayak gini aja nih keluar nih tiba-tiba ini harusnya jadi lo bisa loncat-loncat segala macem sama dia dibikin cantik. Oke. Susah loh nyari parts ini ya? Parts ini yang partikular yang gue mau? Iya. Oke. Itu susah dan kebetulan gue ada dan itu semua kita modif. Kayak ini tadinya cranknya ini warnanya bukan silver. Oke. Ini warnanya hitam. Warnanya hitam, gimana caranya? Warna hitamnya tidak hilang, tapi warna silvernya keluar. Kita poles lah tuh bagian sini. Ini kita hancurin crop, polos. Tapi ini hitam aslinya masih ada di sini. Nah ini baru gue tahu gue. Ini hitam aslinya masih ada di sini. Kalau ini memang bekas chainring, kena. Gitu. Ini Miche Prime ini dulu. Ini gue beli second loh. Iya. Ini Miche Prime ini dulu terkenal sebagai cranknya fixed gear 10 tahun yang lalu. Jadi kalau pakai Miche itu udah, rimsnya gue cariin yang vintage kan. Memang bener-bener emang ini bersosialisasinya dengan ini nih, si Kuahara ini. Gue gimana caranya nih ya, dia biar dapat rim silver, bagus, nggak murahan, dan susah dicari gitu. Dapet lah. Ini rims, ya kan? Ini Riche loh. Ini Riche Vantage. Ini dia mau ambil tadinya kalau gue nggak ambil. Iya, kalau nggak ambil gue mau ambil tadinya. Gue udah gila nih kan. Habis itu diminta keranjang. Keranjang terakhir ya? Keranjang terakhir, ya, anggung. Dia maunya silver semua. Nah,
Ini nih. Kita masuk ke kokpit ya, ini ngomongnya kokpit. Di sini nih gue kelimpungan. Kenapa? Karena sekarang parts tuh susah banget kan. Iya. Sebelum Lebaran parts masih, ya udah lo cari gampang banget gitu. Harga juga masih stabil, masih, aduh receh deh gitu ibaratnya, bener-bener receh. Gue kalau misalnya mau bilang receh, bener-bener receh karena cuma part harga ratusan ribu atau enggak puluhan ribu. Ya, Sekarang yang kalau Dondit bilang receh, itu beneran receh. Kalau dia bilang beneran mahal, beneran mahal gitu. Jadi kayak parts yang tadinya gue cuma punya bengkel 12 tahun yang lalu gue jual 15.000, sekarang itu bisa dijual 120.000 gitu. Jadi naiknya kan 300%, bukan 200%, 100% lagi, 300% naiknya. Karena apa? Karena langka. Jadi semua udah tahu, semua mau bisnis, semua mau cari duit di saat pandemi. Toko habis, gue kirain buat dipakein sepeda, tapi ada juga yang mencari uang di situ. Dikumpulin sama dia, dikumpulin. Jadi memang sampai akhirnya kita harus beli dari luar negeri. Dapatnya dari luar negeri semua, bukan beli di sini. Ini juga second by the way. Ini juga second. Jadi nih sebenarnya kalau gue bilang, bener nggak kalau gue bilang gosipnya sebenarnya bangun komputer 26 itu murah? Murah. Sebenarnya bisa murah. Bisa. Yang bikin mahal itu kebeeman gue. Iya. Kebeemannya dengan brand-brand tertentu yang harus masuk di sepedanya dia. Gue nggak ngomongin brand. Gue kan nggak pernah minta brand sama lo. Iya, tapi bagus. Tapi lo nggak bagus. Tapi gue suka gitu. Gue nggak mau. Ya udah deh secara sepeda Kuahara oke gitu. Gimana sih biar cantik, biar ganteng? Dia kan yang punya Chief, Pak. Yang punya Chief barbershop terus makanya. Waduh, sekarang gue tanya, kalau ini sepeda lo idealnya gimana? Begini nggak bentuknya? Ideal sepeda lo. Kalau gue ya, secara pribadi, gue pakai gigi. Gue pakai keperan gigi. Nggak sanggup gue. Badan segede gini, umur gue udah masih muda, 17 tahun. Ya kan? Tapi kalau dia pasti nyaman gitu. Karena dia tahu konsepnya dia apa sebenarnya. Dia pengen konsepnya seperti ini, ya udah. Ini hubnya pun juga gue pakainya pakai LX depan, gitu. Karena dia yang belakang maunya single speed, terus maunya cepat nih, ini buru-buru juga nih. Akhirnya gue pakein itu hub biasa dengan free wheel yang biasa, yang benar-benar tidak ada brandnya. Bener. Tapi begitu orang lihat, orang udah nggak ngeliat itu lagi. Ya, orang udah ngeliat semuanya Richie nih, jadinya. Gitu. Kenapa? Karena memang sudah terkonsepnya seperti ini. Jadi yang paling penting menurut lo adalah konsep di depan sebelum lo mulai ke detailnya. Ke detailnya. Jadi konsep ke depannya mau apa? Itu juga berhubungan sama lo bisa putusin barang apa yang lo masukin dan kemudian berujung sama budget. Betul. Ya? Oke. Begitu kita, lo mau konsepin apa? Ini. Kasihlah referensi gambar kan, lo bawa gambar. Oke, gue suka A sama B. Oh berarti kombinasi A sama B harus gue combine. Jadi kita berempat itu emang saling brainstorm jadi juga. Jadi kepalanya bukan lo doang ya? Bukan kepala lo dengan customer doang, tapi di belakang lo tuh ada. Iya, jadi ada masaknya. Ada gitu masaknya gitu. Jadi misalnya gue ketemu customer, jadi misalnya kita berempat kita punya customer masing-masing. Gue ada ini nih, yuk rembukan. Yuk rembukan. Gitu. Jadi nggak dipikir sama gue sendiri nggak. Jadi tips dari lo apa untuk kalau orang mau bangun? Tips dari gue kalau orang mau ngebangun, lo kalau misalnya beli sepeda, kalau bisa online itu samperin deh. Oh COD. Itu akan lebih menghemat uang. Karena apa? Karena bangun sepeda dengan beli online tuh lumayan menguras uang karena banyak kesalahan yang akan dilakukan. Oke. Tuh, banyak kesalahan yang banyak banget. Jadi barang datang, nggak bisa dipasang. Nggak bisa dipasang gitu. Oh barang ini, nggak bisa dipasang gitu. Dan jangan pernah malu untuk bertanya gitu. Nanya aja, jangan misalnya cerita pribadi tuh kayaknya. Iya misalnya lo nanya, ntar gue salah ngerti sepeda lagi gue ini gini, aku malu apa? Ngapain daripada buang-buang duit, nanya aja, gue mesti gimana ya? Cuy, sekarang nih ya, kalau gue cari parts nih, bang, itu barangnya ready. Oh bisa dipasang buat di sini nggak? Jeda nih, setengah jam, sold out bang. Iya. Kan? Jadi gimana? Mesti gimana? Ya itu dia sekarang begitu. Jadi kemarin ada yang mau bikin, udah dapat frame, mau ngecat dong. Oke, warnanya apa? Ini gitu kan. Pas udah mau ngecat, partsnya maunya ini. Pas gue lihat, ini nggak ada semua partsnya. Berarti harus apa? Nunggu. Gitu. Kalau nggak, gue cari kemana-mana.
gue story ke sana. Oh iya, lo bisa nyari ya? Gue bisa nyari. Nih, yang paling penting nih, yang gue alamin adalah gue sebenarnya nyari barang yang gue mau. Cuman kalau lo ketemu, zaman dulu kita nyebutnya modifikator ya. Modifikator. Kalau lo ketemu bengkel atau konseptor atau modifikator yang bisa builder lah ya istilahnya. Builder itu bedanya sama kita para user, mereka resourceful. Jadi mereka tuh punya network di belakang yang kita nggak tahu. Mereka bisa cari parts-parts mana yang mungkin ada, yang kita nggak bisa nyampe ke sana gitu. Memang kemarin beberapa ada Instagram brand toko-toko online shop untuk barang-barang yang disebut sekarang lagi trendy banget untuk 26 tuh bulak ya Jepang lah tuh ya. Ada beberapa. Nah sekarang mungkin yang namanya bisnisnya sedang berjalan, sedang grow up gitu. Banyak gitu. Jadi banyak yang masukin. Banyak barangnya. Lumayan banyak yang barang yang masukin dan harganya cukup bersaing. Ya biasalah di bisnis kan pasti begitu ya. Bisa sih dibikin harganya tidak bersaing sih bisa sih, hanya harus tinggal berteman aja semuanya gitu. Tapi at least ya dengan banyaknya itu kita jadinya nggak capek kan. Iya, yang diuntungkan sebenarnya customer kan. Yang diuntungkan customer. Jadi gue berterima kasih banget sama sama toko-toko online shop atau online Instagram yang menyediakan barang-barang yang lagi sangat urban dan trendy saat ini. Simbox, Nito lah, habis itu Triangle Fleet, MKS, apalagi banyak deh, ban Maxxis, terus habis itu ada Kenda, lokal semua. Yang luar tuh kayak apa sih, Solbay segala macam tuh. Ya cukup terima kasih banget sih sama kalian. Dengan begitu kita bisa, dengan begitu gue juga bisa sekarang lebih tenang untuk mencari barang. Jadi pada saat orang mau pakai Paul dong, pakai Paul nih, tenang udah ada. Dulu tuh susah Pak carinya. Sebenarnya gue ada komen tuh soal itu. Jadi kita para user sebenarnya harusnya nggak sakit hati kalau harga agak tinggi. Si reseller baik yang baru maupun yang bekas itu sebenarnya ngebantu kalian para user menjaga harga ini supaya tetap tinggi. Lu bayangin kalau harganya diturunin, secondnya bakal turun kan. Jadi kalau lo udah punya ini di rumah lo, harga di luar tinggi, ini kejaga harganya. Sebenarnya dia juga membantu industrinya supaya cash-nya tetap niche gitu, tetap bagus gitu kan harganya. Gue sih happy sih sama mereka yang jangan terlalu tinggi, barangnya jangan ditahan, tapi bantu kita untuk mempreserve lifestyle-nya gitu. Iya. Ini sih tinggal gua upgrade lagi sih sedikit sebenarnya. Apa? Ini sih gua sebenarnya agak kosong. Iya. Ini apa ya? Gua mau nanya deh, ini apa? Ini karena memang dulu ada setelan buat shifter, buat gearnya. Emang zaman dulu ya ada 3 slide di sini, habis itu lewat sini. Ini yang lebih original banget nih. Yang 3 itu satu lagi buat yang depan. Iya. Oh, gitu. Tapi kalau lo sendiri lo ada project apa? Gue ada satu project yang lagi digarap nih, kolaborasi 26 dengan beberapa artis art street di Jakarta. Masih tahu deh. Bikin sepeda. Biasa bomber di jalanan. Terus artnya ditaruh ke frame. Kita lihat nanti. Anjing. Itu dia. Jadi kolaborasi antara 26 pop-up media dan 2 artis street art tersebut yang sangat amat terkenal di Indonesia. Anjing. Bukan di Jakarta ya, di Indonesia. Mampus. Oke. Dan di dunia mungkin. Kapan? Rencananya sih launchingnya bulan depan. Bulan depan? Ya. Jadi penuh dong bengkel? Enggak Nggak salah lagi. Sibuk ngeliatin itu? Enggak. Kita project itu kita bikin benar-benar pelan-pelan. Oke. Kalau misalnya orang mau masukin berarti sekarang masih bisa? Masih. Nomor antrian lo ada berapa? Nomor antrian gua untuk saat ini masih di sekitar belasan, tapi kita masih bisa semua. Ini ngantri nih berarti nih? Lagi ngantri bengkel? Ngantri. Cat, ada yang cuma cat frame, ada yang cuma servis, ada yang building, ada yang benerin yang karat-karat gitu, ada yang mau masang parts, ada yang spa gitu segala macam deh.
Terus mesti kemana kalau misalnya mau bangun? Bisa langsung ke 26 aja, ke Instagramnya 26 DM. 426 DM aja. Oke. Ngomongin maintenance yang susah menurut lo apa? Yang paling gampang yang mana, yang paling susah yang mana? Yang paling gampang. Gue kan main fixed gear juga ya. Fixed gear itu nggak ada maintenance sama sekali. Nggak ada, justru itu makanya gue waktu dari fixture ke sini tuh lumayan gitu. Capek ya, banyak detailnya. Capek, banyak apa detailnya. Aja yang berat. Yang mesti Kemarin gue masalah di rem. Ya, yang mesti lo perhatiin itu adalah satu rem yang pasti, Iya. ya kan. Yang kedua Gear set. gear set. Yang ketiga headset lo mesti Anjing, stabil, headset, ya kan. Habis Karena headset, bawa barang kan. karena bawa barang. Headset mesti bagus, mesti harus di maintain. Habis itu hub depan, hub belakang. Kenapa? Karena berat, ya kan. Ini udah 26, bawa barang. Kalau jari-jari ini nggak di setel nih, Oh. sebulan sekali atau 2 bulan sekali nggak di setel, ini udah pasti bengkok-bengkok, udah pasti lari-lari. Oke. Dan nggak enak. Jadi maintenance awal adalah kalau bisa dibilang bahwa yang berat-berat ini. Kenapa? Karena 26 MTB dipakai buat loncat loncat. Udah pasti Bebannya ada di situ. bebannya ada di situ. Oke. Ya disemprot. Jangan sering kena air ya. Jangan sering, walaupun sepeda juga jangan sering dicuci gitu. Karat. Karat. Iya. Sama paling dilumasin ya, Di lumasen, iya. Lubrikannya udah tahu kan lubrikan apa? Nah, tuh udah ada tuh dia tuh. Ceting langsung. Yoi. Nah, project selanjutnya kemungkinan besar adalah dari Tuntun dan Tusik. Kita lihat nih. Selamat datang. Tada. Mampus. Ya kan? Ayo ganti pemain dulu, ganti pemain. Ini kemarin kita jujur kita tukeran frame yang fat bike. Terus habis itu kita dapat ini. Si Dondit begitu lihat ini langsung dibacain. Gini. Coba Dit. Bacain Dit. Kalau gue sih begitu ngeliat ini, yuk kita bikin ininya warna hitam yuk, gitu. Yuk kita bikin ini warna, yuk, gitu. Ini kita bikin ininya ini yuk. Ini gue tuh orangnya nggak mau buang-buang duit, jadi gue ibaratnya bisanya barang masih bisa dipakai, yuk kita restorasi, gitu. Jadi kayak misalnya headset, wah ini headset udah nggak bisa nih, udah kita mesti ganti. Nih, V-brake-nya masih bisa dipakai nih, masih bagus, kita poles. Nggak usah diganti. Gak usah diganti. Ini walaupun bentuknya begini, ini dipoles, dihilangin warna, ini semua dihancurin, hilang, semua jadi silver. Ini semua jadi silver, ini mau jadi silver, kling, jadi kayak baru. Raw kita bilangnya, gitu. Stem masih bisa dipakai, apik lagi. Stang diemin, ini restorasi sedikit, dicat, kabel ganti warna hijau neon, ini udah warna ungu, udah ganteng. Udah nggak ada apa-apa lagi. Jadi ini masuk kategorinya apa nih? Sepeda apa? MTB vintage. MTB vintage. Iya. Nah, jadi buat kalian semua, katanya MTB vintage ini populasinya udah mulai makin sedikit nih di Jakarta. Iya. Jadi kita cukup beruntung bisa dapetin ini. Kita lihat nanti kayak gimana hasil restorasi barengan Tuntun dan juga 26 Garage. Nanti kayak gimana? Kira-kira berapa lama nih? Ya, ini kalau udah ditodong sama ini antrean lainnya, Waduh. kepotong nih. Kalau dari sudut pandang gue, dengan barang yang ada di sini direstorasi, tidak usah ganti-ganti, karena ini masih bisa semua. Ini masih bisa dipakai semua. There's nothing here yang nggak bisa dipakai. Semua bisa dipakai. Oke. Hanya perlu di touch up. Ding 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 ding. Jadi kalian lihat di sini before-nya di episode kali ini. Yoi. Kira-kira beberapa episode lagi nanti kalian bisa lihat after-nya, dan yang pasti sih menurut gue hasilnya keren banget. Dan kalau kalian nemuin ini di kota kalian, langsung aja deh buru-buru ditawar, terus buru-buru juga untuk Bangun. bangun juga. Karena ini bakalan naik harganya, siap-siap. Gitu aja sekarang dari kita, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Ciao.